Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang buat Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti siaran di siang hari ini. Baiklah, saat ini kita akan beribadah singkat. Kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita mengangkat doa pujian dan penyembahan kita berikan kepada Allah kita yang hidup sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hati Allah Bapa kita di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita fokus untuk kita beribadah di siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Roh Kudus. Kami tinggikan, masyurkan namamu Tuhan, kami sembah-sembahmu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, tak tersembunyi kuasa-Mu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami muliakan, kami agungkan namamu Tuhan, kami sembah-sembahmu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, kami bersyukur berterima kasih Bapa di surga, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang menciptakan tubuh, jiwa, roh, panca indera kami semua, di mana kami saat ini Tuhan, kami rindu beribadah, sekalipun ibadah singkat di siang hari ini Bapa. Kami rindu memuji, memuliakan, bermazmur, menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu kuduskan tubuh, jiwa, roh, panca indera hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Bahkan terlebih yang mengikuti siaran di siang hari ini, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan dengan firman Allah tubuh, jiwa, roh, panca indera kami, sehingga kami layak untuk beribadah menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah singkat di siang hari ini. Dan kami luaskan Roh Kudus untuk bekerja luas dengan penuh dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah ini, sehingga boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, sehingga setiap kata kalimat yang hamba sampaikan itu berasal daripada Allah Bapa di
surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang menerima dan mendengarkan dan yang menyampaikan, ada sukacita, damai, sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini kita akan membaca firman Allah, sekalipun firman Allah sebagian yang saya akan bagikan, tapi saya yakin percaya kita semua akan diberkati oleh Allah kita yang luar biasa. Lewat kebenaran firman ini adalah makanan rohani, yaitu roti kehidupan yang hidup buat kita semua bagi orang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baiklah di siang hari ini kita akan membaca firman Allah di Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita membaca di Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan perikopnya, yaitu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Guza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, tetaplah kita semangat untuk kita beribadah, sekalipun ibadah singkat kita di siang hari ini, tapi kita yakin percaya bila mana kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, belalang pelahap pengerik pelompat pencuri berkat firman Allah itu Allah akan singkirkan dari pribadi hidup kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di sini perikopnya yaitu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya, mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada sudah tahu dengan cerita dengan Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus melayani pekerjaan Tuhan dari desa ke kota, dari kota ke desa, ya, di mana Allah memberikan kesempatan Yesus untuk berjalan berkeliling ke desa, ke kota, ke desa, untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik, kabar sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama di sini adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya, kita tahu bersama bahwa para wanita dimanapun berada yang percaya kepada Tuhan Yesus, sukacita kalau melayani pekerjaan Tuhan bersama Tuhan Yesus. Ada amin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat 1 sini firman Tuhan berkata, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan di desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, terlebih khusus para wanita ya. Saya yakin percaya paling senang sekali kalau bila mana diberikan karunia, talenta, visi dan misi yang daripada Allah untuk melanjutkan karya Allah, yaitu untuk meneruskan karya keselamatan daripada Allah Bapa kita di surga, yaitu untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik bagi setiap orang. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, setiap kita tidak perlu takut. Kita kalau sudah dipilih oleh Allah, kita menjadi Maria, kita boleh menjadi Elizabeth, kita boleh menjadi Esther, bahkan kita boleh menjadi Deborah. Bahkan terlebih Tuhan, para wanita yang dipakai oleh Allah sesuai yang tercatat di dalam Alkitab ini. Ya, mari, siapapun kita, para wanita, ya, baik itu tercatat di Alkitab dan tidak, kalaupun ada kerinduan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, siapkan hati, percayalah kepada Tuhan Yesus, berilah komitmen kita kepada Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pastinya Allah akan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah. 12 karunia 5 jawatan Allah berikan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik di setiap denominasi gereja dimanapun berada. Mari kita merapatkan barisan bergandengan tangan, unity, kita bergandengan tangan untuk kita saling membangun
membangun sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, para wanita dimanapun berada, mari kita sama-sama tetap melayani pekerjaan Tuhan. Apapun keadaan baik dan tidak baik, tetaplah kita punya komitmen melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua di sini firman Allah katakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkannya, ya, dan berapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia punya komitmen melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama, berjalan dengan Tuhan Yesus dari desa ke kota dan dari kota ke desa. Begitu juga kita para wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus, wanita Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati kita, hidup kita, komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik enak dan tidak enak, susah dan senang, tetap terus kita melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang menjadi kewajiban komitmen kita kepada Allah kita di dalam Yesus. Ya, kita dipanggil dengan panggilan Tuhan yang mulia buat kita supaya kita meneruskan karya keselamatan daripada Allah Bapa kita di surga. Amin. Ya, kalaupun kita mundur dari Tuhan Yesus seperti istri Lot, ya. Istri Lot kenapa dia mundur daripada Tuhan dan dia tidak mau melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa dia mundur sehingga dia boleh menjadi tiang garam, ya? Karena dia melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, dia melihat kelemahan, kekurangan orang sehingga dia menjadi tersandung dan jatuh, bahkan dia jadi mundur, tidak melayani pekerjaan Tuhan lagi. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mundur. Ya, firman Allah katakan Tuhan tidak menghendaki kepada orang yang mundur dari pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kalaupun kita mundur dari pelayanan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Kalaupun kita sudah jauh dari Tuhan, mari cepat-cepat kita sadar diri dan bertobat. Carilah Tuhan sampai Ia mau ditemui dan berkenan di hati Allah. Ya, bagaimana Yesefanya juga, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan dia bertobat dan dia memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga Daud juga dia adalah seorang pezina, tapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia mau melakukan kebenaran firman Allah, dia bertobat dan tidak melakukan perzinahan dengan para wanita. Begitu juga Salomo, dia diberikan hikmat yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, bahkan diberikan kekayaan yang melimpah. Tapi dia salah pergunakan berkat yang Allah berikan, sehingga dia mempergunakan semua berkat-berkat yang Allah berikan dengan dia menghambur-hamburkan uang harta kekayaan kepada para wanita. Endingnya Salomo meninggal, tidak tahu tempatnya di mana. Ya, dia tidak melalui rapture, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Dia tidak melalui pengangkatan atau rapture daripada Allah. Oleh karena cacat celah yang dia buat, gundik, bahkan terlebih dari para wanita-wanita pembantu, gundik-gundik, semua para wanita dia sukai, bahkan dia membuat menjadi istri. Nah, inilah Salomo, tapi dikenal Salomo yaitu hikmatnya, ya. Hikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, pewahyuan, pengenalan, pengertian yang Allah berikan kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan para wanita dimanapun berada. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan, unity, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, ya. Firman Tuhan tidak menginginkan untuk kita jatuh. Kalaupun ada yang jatuh, ada pun sudah salah melangkah, mari kita tegur sebagai saudara di dalam Tuhan. Kita tegur di dalam kasih Allah supaya dia tidak terjerumus jatuh ke dalam lagi. Kita tegur dan kita doakan. Kita tegur secara empat mata. Kalaupun dia keras kepala, bebal dan tegar tengkuk, mari kita tegur dan doakan. Dan sebagai saudara, bahkan kita bisa buka di hadapan jemaat, di hadapan semua orang bila mana kedapatan bersalah. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di sini mengingatkan kita, kalaupun kita sudah jatuh dan tidak mau bertobat, ya. Firman Tuhan katakan di sini apa?
7 roh setan, 7 roh iblis yang akan memporak-porandakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 10 ayat 1 seterusnya mengatakan bahwa iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dibinasakan dalam pribadi hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus dicuri oleh iblis. Dan dia memporak-porandakan iman kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus, jauh dan putus hubungan kita dengan Allah oleh karena ulah perbuatan dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, saya yakin percaya sebagai wanita Kristen, umat Kristen dimanapun berada, kita dijadikan untuk selalu tetap memiliki kasih mula-mula, lapar haus akan kebenaran firman Allah, memiliki roh menyala-nyala baik dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita buka celah terus, sekalipun kita setiap hari kita berdoa, kita beribadah, tapi kita buka celah peluang kepada iblis setan untuk mengganggu kehidupan pelayanan kita dan pekerjaan rumah tangga kita, akhirnya kita jatuh lebih jauh lagi, sehingga tidak ada pengampunan lagi yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjaga kekudusan sampai Tuhan Yesus menjemput kita tidak kedapatan bercacat celah. Dari mana kita mulai? Mulai dari kita sekarang ini selama kita hidup. Mari kita berlakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita buka celah terus kepada iblis, tentunya iblis, 7 roh setan, 7 roh iblis akan memporak-porandakan hubungan kita dengan Allah, dengan Yesus. Sehingga kelihatan kita pelayanan, kelihatan kita rohani tapi sebenarnya sudah rohana. Kelihatan kita berdoa tapi pikiran kita melayang-layang di hal-hal yang jahat. Kelihatan kita rajin berdoa, rajin kita beribadah, rajin melayani pekerjaan Tuhan, tapi setiap hari kita tidak bertobat dari segala kesalahan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mata Tuhan ada di sekeliling kita. Dia melihat baik orang benar dan orang jahat. Apa yang kita tabur jahat, kita akan menuainya. Kita menabur kebaikan, kita akan juga menuainya tepat pada waktu, indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Maria Magdalena di sini, sudah disembuhkan dan dia sudah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus di desa ke kota, dan kemana Tuhan Yesus melangkah, dia selalu mengikuti langkah-langkah Yesus. Begitu juga kita para wanita Kristen dimanapun berada, mari tetap kita semangat dan komitmen kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya yakin percaya kita semua pasti komitmen melayani pekerjaan Tuhan, tentunya dengan hati yang tulus, bukan sekedar kita full time saja di gereja, tapi kita full heart dengan Tuhan. Pastinya ada berkat yang luar biasa, ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pribadi hidup kita, bukan supaya kita dipuji banyak orang, bukan supaya kita disegani oleh orang lain, tapi biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di setiap pribadi kita, baik lewat pelayanan kita, bahkan setiap langkah kita. Saya yakin percaya ada perlindungan Allah Bapa di surga yang luar biasa, bahkan kita dijauhkan dari segala hal yang jahat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah di sini juga malah mengatakan bahwa ayat 3, Yohanes istri Gusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau kemarin saya membagikan orang kaya suka masuk dalam kerajaan surga, tapi ini luar biasa kalau para wanita ini boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan harta kekayaan yang mereka miliki, yang mereka bagi-bagikan di dalam pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Saya yakin percaya para wanita Kristen manapun berada, baik hamba-hamba Tuhan, saya yakin percaya peduli dengan sekitar kita yang berkekurangan, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saya kesaksian sedikit waktu saya pergi ke pelayanan di Manado, Sulawesi Utara. Bukan di Cilacap, terlebih dahulu di Cilacap. Saya sering diundang untuk melayani pekerjaan Tuhan di setiap denominasi gereja yang ada di Cilacap, bekerja sama dengan PDM Samadi, gereja GPSDI yang ada di
Bulasari dan di Karanggedang ya. Dia memiliki gereja yang baru dibangun, diresmikan ya tahun 2021. Ya puji Tuhan, di sana kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan di lapas ya dengan Yayasan Batu Penjuru Pendeta Titus yang saat ini sudah almarhum ya, dia koordinator ibadah di Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan terlebih Bapak Pendeta Yayasan Rise Ministry bergabung juga dengan saya, walaupun itu cuma sebentar saja. Tapi kita bersama-sama membantu pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, seperti kesaksian saya kemarin lewat ibadah khotbah saya kemarin. Nah, saya membagi sebagian apa yang saya miliki dari kekurangan yang saya miliki. Saya berkumpul bersama dengan teman-teman pelayan Tuhan dan kebanyakan para wanita juga yang mengikuti kunjungan ibadah di setiap lapas Nusa Kambangan Cilacap. Nah, kami bersyukur, berterima kasih dengan sebagian apa yang kita miliki, dengan kekurangan, kelebihan yang kita miliki, kita boleh membagi berkat dengan mereka. Sekalipun itu tidak kelihatan besar jumlahnya, nilainya, tapi kita ada sukacita memberi. Begitu juga kita melayani di panti asuhan yang ada di Panti Asuhan Eliana yang ada di Kakas, yaitu di Manado, Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Pendeta Dr. Likerepi, yang gembala yang ada di GPDI Pusat Tondano. Kami mengunjungi di sana juga, di panti sana kita boleh membantu ya anak-anak di sana yang membutuhkan pertolongan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahkan saya diberi kesempatan dari Ibu Pendeta ini untuk membantu sekolah luar biasa yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Waktu itu tahun 2019, waktu itu saya melayani di sana dan saya diutus untuk mencari dana juga SLB sampai ke Gorontalo, sampai ke Mantehage ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya naik perahu, saya puji Tuhan, sebenarnya saya takut juga untuk naik perahu ya, apalagi kapal besar saya takut juga, tapi karena Tuhan yang menyuruh saya dan ini juga atas instruksi dari gembala dan saya juga berdoa, saya katakan kepada Tuhan, kalau ini Tuhan yang perintah, Tuhan buka jalan, berikan dana saya pergi, sehingga saya bertemu dengan gembala-gembala yang saya tidak kenal, karena itu temannya dari Ibu Gembala ini ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan sampai 2023 masih tetap saya bergabung dengan mereka, tapi saya masuk di wilayah 42 di GPDI 42 Kecamatan Tombariri Timur. Saya membantu pekerjaan Tuhan di sana sambil saya juga menjual kalender bersama Ibu Gembala GBI dan GPDI dan GBI ya, dan bahkan juga untuk panitia Natal ya. Ya, saya bersyukur, berterima kasih dengan kelebihan kekurangan yang saya miliki. Saya mau membagi berkat dengan mereka yang membutuhkan kerjasama dengan saya. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Begitu juga saat kita pergi ke Cilacap, sampai kita bikin seminar KKR dengan Yayasan Mission Trip, yaitu Bapak Pendeta Dr. Roy. Ya, saya ketemu beliau ini saat dia khotbah di Gereja GBI Kapernaum ya di Jakarta, dan saya minta supaya kalau bisa Tuhan izinkan untuk membantu pekerjaan Tuhan selama seminar KKR 2 hari selama di Cilacap. Dan pertama awal mulanya di Gereja GKN Bantasari, bahkan sampai di Kampung Laut, dan akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 karena saya melayani di sana, bahkan melayani di Lapas Nusa Kambangan sekalipun itu lewat Zoom, lewat Bapak Pendeta Hengki. Ya, saya bersyukur, berterima kasih dengan semua karya yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya, bahkan sesama hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sekalipun banyak keterbatasan yang saya miliki, tapi saya mau berusaha, mau melakukan apa komitmen saya kepada Tuhan. Dan Tuhan mampukan saya. Saya bersaksi sedikit kemarin setelah saya siaran, saya duduk di sofa di dalam kamar saya sambil saya melihat khotbah-khotbah yang ada di YouTube, dan tiba-tiba saya tertidur sebentar, dan tiba-tiba saya melihat Tuhan Yesus memakai jubah merah, memakai jubah putih selendang merah. Mohon maaf ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memakai jubah putih selendang merah, dan dia mengangkat saya, dia memegang tangan saya, dia menarik, Tuhan Yesus menarik tangan saya, dan saya tahu
Ya, itu karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan kita semua bagi para pelayan Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Ya, sudah sekian lama saya tidak mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kemarin juga saya mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus. Saya tahu itu karena karunia yang Tuhan berikan kepada saya, supaya tetap saya semangat, tetap saya percaya, dan tetap saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap saya melayani pekerjaan Tuhan dengan komitmen janji saya kepada Tuhan. Setelah saya sembuh dari bisu, saya telah sembuh dari lumpuh. Karena kaki saya pernah ditabrak motor itu tahun semenjak anak saya masih kelas 5 SD, ya. Anak saya sekarang ini sudah tamat SMK, bahkan sudah berumah tangga, sudah usia masuk ke 27 tahun. Jadi cukup lama juga ya proses yang Tuhan luaskan itu terjadi kepada saya. Tuhan, saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apapun terjadi dalam kehidupan saya tetap mau komitmen melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu janji saya kepada Tuhan, saya harus tepati. Entah itu kadang saya sudah capek karena saya banyak berjalan di setiap beberapa kota. Kemarin saya dari Cilacap saya ke Lampung, di mana saya melayani di GPDI Lampung. Saya pikir Lampung Krui itu dekat dengan Bandar Lampung, ternyata jauh juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Gembala ini bertemu dengan saya di GPD Pusat Tondano, dan dia janjikan kepada saya kalau saya ke Lampung hubungi beliau, dan saya diberi kesempatan untuk melayani. Saat itu memang masih PPKM, masih Zoom, tapi mereka mengumpulkan jemaatnya untuk mengadakan ibadah walaupun sedikit yang hadir. Puji nama Tuhan Yesus, tahun 2021 itu saya ke Bandar Lampung dan lanjut ke Palembang yang menghadiri pernikahan teman saya, sahabat saya, itu teman dari sepupu saya juga. Ya, kita bersama-sama pergi ke sana, bahkan kita ya sempat mengajar senam juga di sana karena teman saya ini, ponakan saya ini, dia adalah instruktur yang cukup dikenal di Bandar Lampung. Saya bersyukur, berterima kasih dia boleh memberi kesempatan untuk saya membantu dia juga, walaupun ya saya hanya sebentar saja saya membantu dia sebagai instruktur di sana, tapi saya bersyukur bisa membantu dia. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Apapun talenta karunia yang Tuhan Yesus Allah yang hidup sudah berikan kepada kita, mari kita kerjakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebaliknya saya kembali dari Cilacap. Saya kembali datang ke Jakarta, melayani sebentar di Jakarta, dan terus saya pergi ke Kalimantan. 1 bulan saya melayani pekerjaan Tuhan di tengah hutan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin tidak terima ya kalau Bapak Ibu diutus ke sana, ya dalam hati kecil. Karena saya tidak tahu dan saya kepingin tahu. Akhirnya saya bilang, iya Tuhan, saya mau ke sana. Kebetulan ada adik saya yang kerja di sana di perusahaan PT KAL, dan Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melayani pekerjaan Tuhan, pertemukan dengan hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja sana. Untuk saya diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja sana. Puji Tuhan, dan saya diberi kesempatan. Ternyata begitu saya calling adik saya, akhirnya dia hubungi juga kepada teman-teman pendeta-pendeta atasan dia supaya saya kalau bisa diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan, dan mereka setuju. Dan puji Tuhan, 1 bulan saya melayani pekerjaan Tuhan di tengah hutan di PT KAL, bahkan di gereja PT KAL ini, gereja Oikumene. Bahkan terlebih saya lanjut lagi ke Manado mengurus mama saya sakit. Ya, sekalipun mama saya sudah almarhum, dia veteran ya, tapi saya bersyukur, berterima kasih, semasa hidupnya dia setia beribadah. Walaupun dia di gereja Katolik, tapi tetap saya mengajak dia untuk berdoa, baca Alkitab. Dan saya mengajak mama saya untuk selalu percaya kepada Yesus. Saya yakin percaya semua gereja memiliki Yesus. Walaupun gereja Katolik, gereja GPD, gereja HKBP, gereja Gemim, gereja manapun Tuhan berikan supaya kita memuji nama Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan inginkan kepada kita yaitu menyembah kita kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu boleh menjadi gaya hidup bagi kita semua orang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Allah di siang hari ini saya akan lanjut kembali di mana Yohana, ya, Yohana istri Kusa, ya, bendahara Herodes, yaitu bendahara Herodes, yaitu Yohana, ya, Yohana istri Kusa, ya. Ya, Yohana ini adalah istri Kusa.
yaitu dia bendahara Herodes. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada sudah tahu dengan firman Allah ini, yang dimana Herodes di saat dia mengatakan bahwa Herodes ini mencuci tangan, sekalipun dia yang memerintahkan bahwa Yesus itu dibunuh, ya, disalibkan atas perintah dari siapa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Dari Yudas, di mana Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, dan akhirnya endingnya Yesus dibunuh, disalibkan, ya, dan pelakunya adalah Herodes. Herodes tidak mengakui semua itu, dia mencuci tangan, ya. Tapi kuasa Allah itu dikerjakan supaya genaplah firman Allah, supaya kita manusia ciptaan Allah semua diselamatkan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Siapapun kita, Tuhan tidak memandang bulu kita. Kita punya pangkat, jabatan, harta, kekayaan, apapun yang kita miliki. Mari, kalau kita pun mau melayani pekerjaan Tuhan, berilah hati hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita miliki komitmen, dan kita percaya, iman, yakin bahwa Tuhan Yesus memampukan kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Ya, sekalipun firman Allah ini singkat di siang hari ini, tapi saya yakin percaya membuat kita semua tetap semangat, bergairah baru di saat kita datang kepada Tuhan Yesus, di saat kita beribadah, di saat kita berdoa. Mari pikiran hati kita fokus supaya kita akan mendapatkan janji ibadah itu. Janji ibadah itu benar Allah akan berikan. Allah tidak pernah mengingkari janji, sekalipun manusia mengingkari janji. Allah akan memberikan janji ibadah, makanan, minuman diberkati, dan sakit penyakit dilalukan. Asal pun kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Allah tidak mempunyai rencana kecelakaan bagi orang yang selalu berseru bersandar kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap semangat maju terus di dalam Tuhan. Jadilah kita menjadi wanita bijak, jadilah kita menjadi wanita yang tangguh, yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang tetap selalu punya komitmen selalu melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita melayani jiwa-jiwa, baik itu di setiap denominasi gereja, bahkan di luar gereja. Yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan izinkan untuk kita layani mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun Kristen. Mari beritakanlah Injil itu, doakan kepada mereka, dan yang memberkati adalah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bagian kita kerjakan, dan bagian Allah memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari kita tetap sama-sama maju terus di dalam Tuhan, karena kita yakin percaya di dalam Tuhan kita akan mendapat kemenangan yang berasal daripada Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Cukup sampai di sini saja firman Allah yang bisa saya bagikan. Saya yakin percaya, ya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi wanita-wanita bijak, kita menjadi pria sejati yang selalu punya komitmen dengan serius, fokus melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Saya yakin percaya tanda-tanda heran menyertai di dalam setiap langkah kita. Ada mujizat, ada pertolongan, ada pelindungan Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap firman yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian untuk menutup firman Allah. Kita angkat pujian yang berkata, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak.
haleluya, ku bersorak. Ya, menjadi seorang wanita kita harus memiliki minyak. Ya, minyak itu harus tetap selalu penuh di setiap pribadi kita, dan biarlah setiap pengurapan itu selalu ada di setiap pribadi kita. Kita jaga pengurapan itu sehingga kita boleh melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, karena Allah menyertai kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Firman Allah yang sudah hamba-Mu bagikan di siang hari ini tidak kembali begitu saja, tapi boleh menjadi rema termeterai di setiap pribadi lepas pribadi, baik saya menyampaikan bahkan yang mendengarkan. Ada sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, firman Allah ini ditumbuhkan sehingga dijadikan menjadi jemaat yang setia, yang takut akan Allah Bapa di surga dan tidak kompromi dengan segala hal yang jahat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa pula untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, mulai dari Bapak Jokowi, Pak Maruf, bahkan terlebih berkati pula seluruh kabinet para menteri yang ada di pertingkat 1, di pertingkat 2. Bapak berkati pemerintahan Indonesia ini, terutama alat negara TNI Polri, Angkatan Darat, Laut, Udara. Bapak berkati mereka semua, terlebih KPK, jaksa, hakim, panitera, pengacara. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, usaha, mata pencarian, di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus tolong tuntun sertai langkah-langkah pemerintah Indonesia, sehingga apa yang mereka kerjakan, lakukan, rencanakan, terlebih program-program di dalam kemajuan bangsa negara Indonesia. Tuhan Yesus tolong campur tangan, sehingga apa yang mereka rencanakan, usaha, kerjakan, semuanya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih juga Tuhan hamba berdoa untuk pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan tolong Bapa, apapun yang menjadi kendala, masalah, persoalan hidup, Tuhan Yesus tolong berikan solusi yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, penghiburan, perlindungan menjadi bagian dari setiap pemimpin-pemimpin agama di Indonesia. Bahkan terlebih Tuhan, masyarakat Indonesia dimanapun berada, ada kerjasama yang baik, ada saling bertoleransi dari setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia. Bahkan terlebih Tuhan Yesus, ada kerjasama yang baik, pemimpin agama Indonesia, masyarakat Indonesia, pemerintahan Indonesia. Tuhan tolong campur tangan. Kami yakin percaya mujizat demi mujizat terjadi di setiap pemerintah, masyarakat, pemimpin agama yang ada di Indonesia. Tuhan terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk mengadakan Pilpres tahun 2024 Tuhan, dan saat ini sedang dipersiapkan. Tuhan tolong campur tangan sehingga jalannya pemilihan presiden ini akan berjalan dengan lancar, dan Bapa di surga yang akan menentukan presiden yang tepat untuk Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Roh Kudus yang manis. Bapa, saat ini hamba berdoa, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, Shalom Elohim. Sampai ketemu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.